Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Guru Hasbullah. Nah, anak-anak sekalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar sains bersama. Hari ini kita akan belajar adaptasi tumbuhan dan ciri-cirinya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Adaptasi merupakan cara bagaimana makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Makhluk hidup harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar mereka dapat bertahan hidup. Adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan akan dapat bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan menghadapi kepunahan atau kelangkaan jenis. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh, struktur tubuh, atau alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Berdasarkan kemampuan penyerapan air, tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan xerofit, hidrofit, higrofit, halofit, dan mesofit. Pertama, xerofit, tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan daerah yang kering. Contoh tumbuhan kaktus, lili gurun, kurma, lidah buaya. Inilah beberapa contoh tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan daerah yang kering atau disebut xerofit. Ciri-ciri dari xerofit adalah daunnya tebal, sempit, kadang-kadang berubah diri menjadi bentuk duri. Kedua, seluruh permukaan tubuhnya termasuk bagian daun tertutup oleh lapisan kutikula. 3. Batangnya tebal, mempunyai jaringan spons atau menyimpan air. 4. Akar panjang sehingga mempunyai jangkauan yang luas. Dua, hidrofit, merupakan tumbuhan yang hidup berada di dalam air. Adaptasi strukturnya terkait dengan kandungan air yang tinggi dan kekurangan ketersediaan oksigen. Contohnya eceng gondok, teratai, kangkung, dan kiambang. Ini adalah contoh dari tumbuhan hidrofit. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit antara lain tumbuhan air yang terapung di atas air, kemudian tumbuhan air yang terendam di dalam air. Ketiga, tumbuhan yang sebagian tubuhnya di atas permukaan air. Keempat, tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut. Selanjutnya, higrofit, tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Contohnya, tumbuhan paku, kemunting, lumut, daun ungu. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan tersebut adalah mempunyai daun yang tipis dan lebar, kemudian permukaan daun mempunyai banyak mulut daun atau stomata sehingga dapat mempercepat proses penguapan.
Cara tumbuhan melindungi diri. Tumbuhan melindungi diri dengan duri. Duri merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lancip dan tajam. Keberadaan duri ini mampu melindungi tumbuhan dari predatornya. Hewan yang akan memakan tumbuhan tersebut akan tertusuk duri. Hal ini menyebabkan tumbuhan akan terlindungi dari predatornya. Contoh tumbuhan melindungi diri dengan duri yaitu salak, mawar, alang-alang, putri malu, dan kaktus. Tumbuhan melindungi diri dengan bulu atau rambut. Beberapa tumbuhan memiliki bulu-bulu yang kecil dan tajam. Bulu-bulu tersebut akan menimbulkan rasa gatal bagi yang menyentuhnya. Hal ini menyebabkan tumbuhan akan merasa terlindung dari predatornya. Contoh tumbuhan melindungi diri dengan bulu atau rambut yaitu bambu, pohon ijuk, dan rambutan. Tumbuhan melindungi diri dengan racun. Beberapa tumbuhan memiliki racun sebagai perlindungan dirinya. Hal ini menyebabkan hewan tidak akan berani untuk memakannya. Contoh tumbuhan melindungi diri dengan racun adalah karet, umbi-umbian, gadung, jarak, kecubung, dan pohon upas. Tumbuhan melindungi diri dengan getah. Getah sebenarnya berfungsi sebagai media melakukan transportasi zat hara dan fotosintat dalam sebuah pembuluh angkut. Namun, keberadaan getah ini bisa berguna sebagai perlindungan diri. Contoh tumbuhan melindungi diri dengan getah adalah karet dan nangka. Tumbuhan melindungi diri dengan bau menyengat. Bau menyengat yang dimiliki oleh bunga bangkai selain membantu dalam proses reproduksi, juga berfungsi untuk melindungi diri. Bau yang menyengat membuat hewan selain lalat akan menjauhi tanaman ini. Hal ini membuat bunga bangkai aman dari pemangsa. Tumbuhan melindungi diri dengan kulit buah yang keras. Tumbuhan jenis kelapa, dan kelapa sawit memiliki kulit yang keras pada buahnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi biji mereka. Tumbuhan melindungi diri dengan rasa pahit. Tidak semua tanaman memiliki rasa manis pada buahnya. Salah satu contohnya adalah belimbing wuluh. Buah jenis ini memiliki rasa yang pahit. Hal ini menyebabkan hewan tidak mau memakannya. Demikianlah materi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.